Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Superdiriandi dengan NPM 78283. Dan kali ini saya akan coba untuk mengerjakan di week 11 ya, live session 11 itu mengenai basic of Ansible. Jadi kita akan belajar mengenai Ansible. Nah, di sini kita ada tujuan dari live session 11. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar dari Ansible. Terus kita mencari pembeda antara Ansible dan juga script Python untuk network automation. Kita bakal tahu nih kira-kira sebenarnya apa sih yang membedakan Ansible dan juga Python Network Automation. Terus di sini ada identifikasi komponen utama dalam Astrid yaitu Ansible, jadi kita cari tahu. Terus yang terakhir kita akan membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Yang pertama, kita akan tahu nih, apa itu Ansible? Ansible adalah abstraction tool atau automation engine yang digunakan untuk satu, mengkonfigurasi perangkat dan jaringan, terus dua, melakukan provisioning, ketiga, melakukan orkestra workflow, terus yang terakhir itu melakukan audit dengan compiler. Nah, jadi intinya Ansible itu adalah alat untuk mengotomasikan sebuah pekerjaan IT ya, terutama untuk mengatur jaringan dan wire server. Nah, Ansible ini dia memiliki karakteristik edgeless ya, atau edge agentless, jadi dia tidak perlu instalasi software karena dia menggunakan SSH seperti itu. Terus dia juga berjalan di atas Python, jadi kita nggak perlu memusingkan terlalu banyak Python. Terus di sini dia bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, jadi dia tuh akan mencari tahu tujuan akhir dari eh, apa yang ingin kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya oh ya, nanti kita jelaskan di bagian Python aja ya. Terus di sini ada mendukung otomasi dengan berbagai modul. Terus yang terakhir itu dia akan untuk informal dengan skala yang besar. Jadi dia cocok untuk di skala yang besar gitu. Di sini um, nah di sini ada dasarnya. Perbedaan dasar dari Ansible dan juga Python. Yang pertama itu script Python itu menjalankan langkah-langkah secara urut ya. Jadi ya, Python itu imperatif, sedangkan Ansible itu deklaratif dan state based gitu. Jadi Python ini dia akan menjalankan langkah-langkah secara urut tadi seperti yang saya bilang. Kalau si Ansible dia akan menggambarkan state akhir yang diinginkan. Jadi kalau Python kita akan tahu nih. Jadi caranya itu benar-benar dari awal banget dia bakal tahu. Tapi kalau Ansible itu dia nggak perlu tahu cara akhirnya. Tapi dia nanti akan tahu kira-kira tujuan akhir kalian tuh maunya gimana gitu. Istilahnya kalau misalnya kita mau makan es krim, ya kita mau buat dulu, oh es krimnya buatnya begini, 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 begini. Sedangkan kalau Ansible ya udah tinggal, oh ini es krim, ambil gitu. Seperti itu. Jadi nanti kita tinggal ya masukin hal-hal yang paling penting-pentingnya aja gitu. Terus Python, kalau si Python ini programmer mengatur sendiri koneksivitas, error handling, dan looping seperti itu. Tapi kalau si Ansible dia nggak perlu menulis logika koneksi atau loop. Jadi emang sudah ada playbooknya. Jadi pokoknya nanti tuh sudah ada diatur di situ sedemikian rupa sehingga memang Ansible yang akan menjalankan supaya tidak terjadi error. Jangan mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state. Tapi kalau si Ansible ini dia akan ada konsep namanya idempotensi. Jadi dia tidak akan mengulang proses jika prosesnya itu sudah sesuai gitu atau prosesnya sudah ada dari awal. Yang kedua itu akan si Python dia akan digunakan logika kompleks, debugging, validasi hingga parsing data. Tapi kalau si Ansible dia itu parallel execution secara otomatis. Jadi dia akan sangat cocok untuk development konfigurasi yang berskala besar seperti itu. Jadi ya memang intinya si Python ini emang lebih rumit ya, lebih rumit secara pengerjaannya karena memang dia membutuhkan basic dari programmer, terus juga
dia juga perlu menjalankannya secara memang harus tertulis detail gitu penjelasan. Tapi kalau si Ansible itu sudah punya sistem-sistemnya sendiri yang di dalamnya itu memang sudah mengatur, ada istilahnya ada template-nya lah, ada template-nya untuk mengatur supaya dia berjalan dengan benar seperti itu. Terus di sini ada komponen utama dari Ansible. Yang pertama itu ada cooler node, yaitu adalah host tempat Ansible dijalankan. Ada manage node, yaitu perangkat yang dikonfigurasi. Ada inventory node, itu daftar device, modul, ya, dan banyak lagi. Di sini ada komponen, ada plugin, playbook. Dan mungkin kita akan fokus di playbook ini ya. Playbook adalah file YAML yang berisi kumpulan task. Jadi nanti kita akan menjalankan si Ansible dari playbook. Jadi memang nanti yang akan kita jalankan itu si playbooknya. Itu. Terus di sini ada task itu single action dalam playbook. Oke lah, kita langsung saja ya. Hmm, Gitpub.yaml. Mhm. Oke, kita langsung jalan, kita cek dulu saja ya. Jadi kita di sini disuruh untuk menjalankan format ini. Apa ya? Sebelum playbook kita langsung dari langkah satu aja. Ini jadi installnya pakai ini ya. Nanti kita tinggal get install SSHPS. Ya. SSHPS. Coba kita sorry. Nah, sebenarnya saya sudah jalankan, seharusnya sih sudah ada. Oh, agak sorry. Apt ini install ya. Ini install. Oh, down ya. Jadi sebenarnya dia sudah down, jadi sudah ada. Kita malah suruh remove dulu supaya dia kalau pengen diinstal ulang gitu. Nah, intinya saya sudah install ini. Nah, ini karena agak panjang jadi kita lewatkan saja. Langkah dua, kita akan menyusun file Python ya, file inventory. Jadi sesuai atau buat ulang file inventory yang digunakan di Ansible. Bila pada file inventory terdapat grup file, ya, jadi kita ls dulu. Kita sudah membuat file inventory-nya di sini. Nah, ini inventory.yaml ya. Jadi kita tinggal coba cat aja ya. Cat inventory.yaml. Nah, maka inventory, bisa ya. Jadi inventory-nya seharusnya dia hanya berisi si S1 aja sebenarnya. Hanya S1 dan S2. Tapi karena ini sudah masuk ke minggu, nah ini ada subswitch juga ya. Ini sudah masuk ke minggu 12 sebenarnya saya buatnya. Nah, jadi ada R1 dan juga ada subswitch. Tapi tidak apa-apa. Masih bisa dijalankan seharusnya. Dan untuk menjalankannya, kita menggunakan perintah ini. Ansible min i. Kita ini saja karena
ansible min i ansible min i inventory.yaml al min m ping. Kita tinggal ping dan kita tahu dulu jawabannya apa di sini. Ini ya, jadi si Ansible ini dia memang akan memunculkan warning-warning seperti ini. Jadi memang kan karena si Ansible, lagi dia tuh mengecek terlebih dahulu. Jadi memang kalau misalnya ada idempotensi, maka dia tidak akan supaya fitur idempotensinya itu benar-benar berjalan gitu. Jadi kalau memang dicek sudah ada, ya dia tidak akan melanjutkan perintahnya. Selanjutnya kita akan ini menguji koneksi. Di sini sukses semua ya. Nah, change-nya false karena memang ada idempotensi. Selanjutnya di sini ada tulis playbook di samping. Nah, ini. Jadi kalau kita ls kita jadi kita tuh suruh membuat file bernama getversion.yaml dan seharusnya saya suruh buat, nah ini dia getversion.yaml ya, kita cat dulu. Jadi harusnya isinya sama sih, sama yang ada di samping. Nah ini ya, version.yaml show version lines. Ya, seperti itu. Dan kita tinggal menjalankannya saja. YAML dan kita version.yaml. Kita jalankan. Salah. Disable playbook ya. Sepertinya biasa. Bentar ya. Nah. Ansible playbook.yaml ya. Dan dia akan menjalankan ini ya. Oke. Ngambil conversion kan. Oh. Oke, jadi saya lupa ternyata waktu ini kan dia cuman sedikit doang harusnya nih, cuman sedikit perintahnya, ternyata di langkah keempat itu kita sudah disuruh untuk menambahkan get fact, terus informasi interface di hostname, uptime versinya, terus kita simpan fact ini ke dalam simpan fact dari setiap perangkat ini pada file JSON. Nah, nanti dia akan tersimpan di file JSON. Seharusnya nanti ini kan sudah mengeluarkan perintah-perintahnya ya. Ansible-nya ini versionnya. Nah, ini versionnya ya. OS namanya S2 segala macam.
Ansible Selenium-nya, ada Python version-nya 8, 10, iOS, dan ini chance-nya 0 ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada idempotensi, kalau memang sudah ada ya dia tidak akan berjalan ya. Jadi dia 0. Oke, kita cek ls di sini. Dan di sini ada fact JSON S1. Kita cek ke S1 dulu aja. Kita Ctrl C, kita cat, dan kita coba jalankan. Dan ya, ini dia, versionnya sudah tersimpan dengan benar, tersimpan dengan baik. Kalau kita cek S2 sekalian, dan ya, dia juga tersimpan dengan baik. Maka 4 ya, mungkin selanjutnya kita akan coba untuk pertanyaannya. Saya sudah tulis di buku saya. Ini dia di week 11 ya. Bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan? Jadi cara Ansible untuk terhubung ke perangkat jaringan itu dia melalui SSH ya. Seperti yang tadi di atas ini kan dikatakan bahwa Ansible ini menghubungkan menggunakan perangkat SSH. Mungkin kita bisa kan ya. Nah, menggunakan SSH. Terus dia menggunakan driver bernama network CLI atau plugin seperti Paramiko. Jadi dia kan berjalan di atas Python ya, dan Python di sini kita menggunakan Paramiko. Apa perbedaan menjalankan Ansible min-amping dengan Ansible min playbook? Ya, jadi kalau Ansible aja ya dia akan menjalankan Ansible aja gitu kan. Menguji ya, jadi dia ya aku nggak mimping ya. Mimpin kan dia hanya menguji koneksi aja, tapi kalau Ansible Playbook itu akan menjalankan rangkaian task yang ada di dalam Playbook tadi. Jadi kan istilahnya Playbook itu tempat tugas-tugas yang ada di dalam Ansible. Jadi tinggal dijalankan, kalau kita mau jalankan yang kita jalankan Playbooknya itu. Seperti yang tadi di atas ini dibilang di waktu perbedaan. Nah, ini Playbooknya. Nah itu dia. Terus mengapa kita menentukan Ansible Network OS pada inventory? Ya, kenapa kita ngecek Ansible networknya? Ansible network. Nah, ya, jadi kenapa kita gunakan Ansible network ya karena kita perlu tahu gitu. Jaringannya ini digunakan jaringan apa. Kalau misalnya dia nggak sama ya maka dia nggak bakal bisa benar, nggak bakal bisa berjalan gitu. Jadi kalau kita udah tahu Ansible networknya maka dia bakal bisa menentukan modul yang akan kita gunakan seperti itu. Mengapa Getterpack digunakan pada Playbook untuk perangkat Kisco? Ya, jadi mekanisme Getterpack sendiri itu adalah bawaan dari Ansible, terus hanya bekerja untuk server Linux dan perangkat Kisco OS. Jadi ya karena kita menggunakan di sini kebetulan kita menggunakan Linux ya, jadi uh, ya yang kita pakai ya Getterpack. Terus jika inventory salah, identasi apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya inventory salah, jadi kalau inventory salah itu Ansible akan gagal membaca file inventory pada hasil error YAML atau group dan host tidak akan dikenal. Jadi inventory kan tadi kita tempat kita nyimpenin ya. Bukan dong. Nah ini inventory ini ya. Coba kita cek dulu. Nah, seingat saya sih, ya ini inventory kan isinya R1, S1. Kalau misalnya salah ya berarti kan nanti host IP hostnya salah, adminnya salah gitu. Kalau ada yang salah ya jelas dia tidak akan berjalan seperti itu. Ya gimana caranya kita bisa menjalankan sesuatu, kita mau masuk ke rumah kalau pintunya salah gitu. Terus jelaskan secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook, karena jelas lebih mudah dibaca gitu. Jadi kan emang Ansible desain untuk yang memang belum mengerti sekali tentang dasar dari Python dan pemrograman. Jadi dia dibuat lebih mudah, terus juga simple, tidak butuh logika programming seperti yang saya bilang tadi, cocok dan mudah dijelaskan. Jadi ini sangat mudah kalau kita ingin mengontrolnya. Jadi kan kalau misalnya dari Python kita harus
mengerti dulu tentang ini. Tapi kalau misalnya di Ansible-nya kan dia memunculkan hasil akhirnya gitu. Jadi akan lebih mudah untuk kontrolnya. Apa perbedaan filosofis paling mendasar antara Ansible dan juga script Python gitu? Ya, seperti yang ada di atas tadi ya, sudah perbedaannya itu kalau si Python dia langkah-langkah, sedangkan si Ansible ini menggambarkan state akhir yang diinginkan. Terus, saya baca dari sini. Mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal, misalnya 20 perangkat sekaligus? Itu karena Ansible ini mendukung parallel execution. Jadi, secara otomatis Ansible dapat mengirim task sama ke banyak perangkat dalam satu waktu tanpa loop manual. Jadi, dia punya execution paralel. Jadi, mengeksekusi secara paralel gitu, secara banyak gitu. Jadi dia karena udah ada sistem yang emang dibuat di Ansible, jadi lebih mudah gitu. Kalau misalnya di Python kan kita harus looping dulu ya baru bisa berjalan seperti itu. Terus kalau di 9, apa yang dimaksud dengan automation engine pada Ansible? Jadi automation engine itu adalah kemampuan Ansible untuk mengatur alur kerja gitu. Terus ada juga menjalankan perintah secara paralel. Terus di sini mengelola potensi. Terus yang terakhir itu dia akan menangani error. Mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibandingkan script Python? Yaitu karena tadi ada potensi. Jadi kalau misalnya playbooknya sudah ada, misalnya kita mau konfigurasi konfigurasi IP gitu, kita mau ganti IP atau mau ngasih loopback, mau ganti loopback, kalau misalnya sudah ada kan pasti akan error gitu. Misalnya ada, oh si ini nih udah ada nih yang IP 192.168.130 gitu, udah ada, dipakai di mana gitu. Kalau misalnya udah ada ya dia kan nggak bakal mengkonfigurasi gitu. Jadi selain dia bener-bener ngecek kalau memang sudah sesuai ininya, sudah, bukan udah ada ya ngomongnya, udah sesuai, kalau dia udah sesuai dengan konfigurasi yang seharusnya ada, ya maka dia tidak akan mengubahnya seperti itu. Apa ada imperatif dan deklaratif perbedaannya? Ya, imperatif dan deklaratif. Ya, itu imperatif itu kan dia hmm, ya benar. Jadi kalau imperatif itu dia kan fokus bagaimana cara dia bisa mendapatkan tujuan itu. Jadi intinya dia itu mencari solusi langkah demi langkah gitu. Jadi memang harus tahu dari awal sampai akhir prosesnya seperti apa. Kalau si deklaratif ini fokus pada hasil akhirnya yang dijalankan. Jadi dia akan iya, fokus dari hasil akhirnya. Jadi nanti yang mencari tahu, menentukan bagaimana cara mendapatkannya itu dari Ansible-nya itu sendiri seperti itu. Mengapa Ansible digunakan? Dia menggunakan konsep inventory. Jadi kalau inventory berfungsi sebagai database perangkat. Jadi emang kalau kita mengeksekusinya dia butuh inventory supaya dia lebih mudah gitu. Jadi emang dari awal sudah dibuat inventory-nya lengkap, list gitu, listnya sudah ada, perintahnya satu untuk semuanya gitu. Jadi perintahnya satu, uh, supaya kita tidak perlu mengulang kembali perintah-perintahnya itu. Jadi kalau sudah tahu, oh misalnya show version gitu, perintah show version atau show interface brief gitu, itu dia akan dijalankan ke semua yang ada di dalam inventory-nya. Jadi memang lebih mudah dilakukan. Terus ya itu supaya membaca variabel khusus daripada si device kita di switch. Terus dengan inventory, playbook dapat dijalankan otomatis tanpa banyak perangkat, tanpa menulis ulang untuk tiap device-nya. Ya, seperti saya bilang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri dan selamat siang. Malam.